Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, aku akan ambil 1 sampai 2 kartu untuk pembantu ya. Kalau misalnya satu kartu udah kebaca, maka aku nggak akan ambil kartu yang ini. Kita akan pilih temanya aja ya teman-teman. Queen of Wands ya. Kemudian di sini ada kartu The Emperor. Oke, aku bisa tahu yang sebenarnya suka kamu, namun dia diam. Yang sebenarnya suka kamu, namun diam. Orang yang sebenarnya tertarik padamu, namun belum bisa ngomong. Oke, ini sih temanya mirip-mirip sama yang jatuh cinta padamu, tapi kalau ini dia memang memperhatikan kamu namun diam ya. Aku akan coba untuk buka energinya dari situasinya tuh seperti apa. Oke, awareness. Sebenarnya kamu tuh butuh fokus, butuh melihat lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Ternyata ada seseorang di sini yang memang tidak gentar memperhatikan kamu. Yang kuncinya di mana kamu harus sadar juga. Kalau kamu nggak sadar dia merhatiin kamu, maka energinya nggak akan dapat. Ya, kuncinya harus awareness, cari tahu. Jangan cuman katanya Kak Mela, Kak Mela, Kak Mela, karena sekali lagi pembacaan ini adalah untuk energi orang banyak. Kita akan lihat ciri-cirinya. Kita akan masuk ke ciri-cirinya. Ciri-cirinya orang yang memperhatikan kamu. Oke, kita punya kartu Five of Pentacles. Kalau aku bisa bilang di sini, kartu Five of Pentacles itu orangnya cukup berusaha, cukup keras ya, keras berusaha untuk mendekati kamu, tetapi kayak ada rasa tidak percaya diri. Ini keluar Ten of Swords. Dia kayaknya tuh ngerasa gini loh, aku suka sama kamu, tapi aku pantas gak sih buat kamu? Belum apa-apa, udah patah arang atau patah semangat ya. Yang aku bisa cek di sini, energinya dia secara overall atau general itu ada sisi tidak percaya diri. Kemungkinan ada situasi di mana dia tuh malu untuk ngomong sesungguhnya sama kamu. Entah ada perbedaan kasta, perbedaan jabatan, atau situasi dari keuangan. Biasanya begitu ya. Kalau kamu wanita, dia pria, pasti kalau nggak seputar jabatan, strata gitu. Orangnya suka sama kamu. Kemudian yang paling pelik, dia tidak percaya diri, tidak cukup keras untuk berusaha karena udah pesimis duluan. Kita lihat lagi orangnya kayak apa. Orangnya itu sangat murah hati. Kalau misalnya dia punya uang, teman-teman, dia tuh dermawan banget. Ini energinya adalah energi Taurus ya, kemungkinan dia dari Taurus. Kemudian aku ngelihatnya dia itu orangnya suka mengontrol ya, suka mengontrol. Terus dia tuh banyak menggunakan perasaan atau batin. Yang kedua, di sini aku ngelihatnya ada dari Leo. Orangnya itu termasuk salah satu orang yang populer dalam komunitasnya. Terus orangnya ini kalau misalnya dia ada duit ya, orangnya itu suka dengan jabatan. Orangnya well known lah, kamu kenal sama dia.
Terus aku ngelihatnya kesuksesan itu berasal dari hasil usahanya sendiri. Dia adalah salah satu kebanggaan atau salah satu yang diandalkan di keluarganya. Kemudian di sini saya lihatnya ada energi Pisces, di mana orangnya itu termasuk punya emosi yang stabil. Dia ini mudah untuk untuk bersyukur, ngedapetin apa yang dia mau. Orangnya lembut, spiritual aku lihatnya. Terus ciri-cirinya lagi ada energi dari Aries. Orangnya itu suka merencanakan masa depan. Dia itu nggak bisa diarahkan, hanya bisa memilih jalan yang ia sukai saja. Dan pilihannya dia itu sebetulnya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dia tuh orangnya termasuk orang yang berani. Ya, ngelabrak orang juga berani. Marahnya mungkin juga aku bisa bilang sisi maskulinnya tuh keluar gitu. Maunya nantangin orang aja. Lalu ada kartu King of Wands. Orangnya itu suka banget dengan pengaruh ya. Dia tuh gampang untuk mempengaruhi. Terus dia tuh kalau misalnya dia suka sama seseorang dan dia sudah memberikan kesetiaan, pengabdiannya sama dia, dia berharap orang itu juga harus sama dengan dia. Orangnya posesif, dewasa. Umurnya bisa aja lebih tua dari kamu. Pengalamannya juga lebih banyak. Kalau dia pria, dia terpelajar, punya sifat kebapaan. Kalau wanita aku belum lihat, tapi pasti orangnya itu teliti, jujur, optimis ya. Kemudian di sini aku akan buka lagi. Orangnya ini konvensional teman-teman. Dia itu tertarik kalau pasangannya juga berimbang. Kalau dia suka sama seseorang, dia akan sangat saling paham, saling memahami. Terus di sini aku bilang gimana ya? Orang itu kalau misalnya suka, dia tuh bisa menjaga cinta yang bagus. Maksudnya gini, ada keseriusan. Kalau misalnya memang memungkinkan, akan diajak serius kamunya. Ya, ada sisi untuk menikah gitu. Five of Swords. Dia punya inner child yang agak terluka. Mungkin dia direndahkan, dibully, banyak problem, difitnah. Orangnya tuh lemah sih sebetulnya, agak lemah. Dia tuh sebetulnya nggak suka jadi omongan, tapi dia tuh udah sering jadi korban fitnah gitu ya. Dan yang aku lihat di sini ada kartu Scorpio. Orangnya ini kadang-kadang berpikirnya suka dangkal teman-teman. Udah itu dia tuh pemikat ya, dia tuh punya fantasi yang besar. Lalu orangnya kadang tidak realistis. Jadi dia tuh suka kayak hayal-hayalan. Terus di sini kadang-kadang ya orangnya ini itu nggak bisa terlalu diandalkan. Kalau kamu merasa dia sanggup, dia bisa, tapi kayaknya dia ternyata berantakan gitu loh. Jadi bukan orang yang bisa diandalkan banget, walaupun dia tuh diandalkan sama keluarganya. Makanya di sini dia tuh kenapa direndahkan, karena mungkin belum bisa memenuhi apa yang diinginkan atau apa yang dituntutkan oleh keluarganya. Gitu ya. Hidden secretnya apa? Sifatnya dia seperti apa? Orangnya nih agresif, cepat berubah-ubah ya. Terus dia suka pasang badan kalau diyakini benar. Orangnya suka buru-buru. Itu ciri-ciri jelasnya. Mungkin kamu tertarik dengan ciri-ciri ini. Nah, orang ini itu suka kamu secara diam-diam, perlahan. Kita akan lihat apa yang ia sukai dari dirimu. Aku ngelihatnya ini ada energi Venus ya. Intinya dia ini jatuh cinta sama kamu teman-teman. Karena ini mungkin kalau kamu wanita ada yang janda ya. Mungkin ada yang janda. Entah punya anak atau nggak punya anak.
Kamu tuh adalah sosok feminin. Pikiran kamu itu maju, terus kamu tuh orangnya motivasi. Em, Ibaratnya kayak Pak Harto sama Bu Tin gitu ya. Nah, Pak Harto sendiri itu kalau tanpa Bu Tin 10%-nya hilang. Namanya Tinten gitu. Kalau kakekku almarhum ngomong Pak Harto tuh 90%, tapi kalau nggak ada 10%-nya nggak akan perfect. Nah, ini tipenya kamu. Kalau dia laki-laki, dia melihat kamu adalah cocok sebagai ibu rumah tangga. Benar-benar feminin dan bisa mengatur ya. Orangnya spontan, tidak terduga. Terus egonya besar, walaupun kamu agak angkuh, tapi itu udah satu SOP sama kamu. Terus yang aku bisa lihat, dia pernah melihat kamu atau dia tahu kamu itu pernah dalam posisi terpuruk. Tapi nggak lama kamu bangkit. Sudah terbukti. Nah, ini jeleknya kamu, teman-teman. Ini kebetulan in reverse. Kamu tuh melakukan semuanya sendiri, sehingga beban di pundak kamu tuh sangat berat. Kadang-kadang ya kamu tuh suka memprioritaskan hal yang salah. Mungkin kamu salah jatuh cinta, mungkin kamu salah percaya sama orang, dan kamu itu memang terbiasa menanggung sendiri. Kamu udah kemandirian, tapi dia lihat kamu belum menemukan orang yang benar-benar mencintai kamu karena suka salah pilih. Dia tahu kisah ini. Bisa jadi ini adalah orang lama. Eight of Wands. Kamu punya kesemangatan yang tinggi. Kamu orangnya gercep ya. Kalau ada apa-apa, terus kamu sendiri di sini kadang jeleknya sama kayak dia. Kalian punya persamaan, suka terburu-buru dalam membuat sebuah keputusan. Kamu tuh orangnya penuh dengan semangat, dan kamu tuh nggak cuma asal ngomong, tapi kamu selalu ada aksinya. Nah, di sini aku melihat kamu itu adalah orang yang sangat menginspiratif dia. Mungkin nih, ada kisah kamu yang mungkin kamu jatuh, kamu bangkit sendiri, itu jadi inspiratif buat dia. Dia bilang dalam situasi apapun kamu tuh bisa bangkit. Dan di sini aku melihatnya kamu tuh punya tingkat spiritual yang tinggi nggak sih? Dia tahu nggak sih kayak mungkin kamu rajin ibadah, mungkin kamu di sini orangnya tenang ya. Dulu mungkin kamu bandel, sekarang udah lebih kalem, lebih tenang, lebih teratur, lebih baik, lebih lurus. Nah, itu ya menginspirasi banget. Dan kamu tuh orangnya lain dari yang lain. Kalau orang bilang A, kamu sukanya Z. Berbeda, visioner. Dan ada kartu Wheel of Fortune. Kamu tuh punya roda keberuntungan yang mungkin kamu tidak tahu, tapi dia sudah menilai. Di sini banyak hasil kemajuan. Terus yang aku ngelihat di sini masalah kamu tuh selesai saja gitu dengan usaha kamu. Gigih kamu itu. Karena kamu gigih, nggak pernah mau nyusahin orang. Kamu punya hati yang benar-benar baik sebetulnya, sampai semesta pun menolong kamu di saat yang tersulit. Dia ini kayak ngikutin kisah kamu loh. Jadi orang ini sebenarnya adalah orang lama atau orang yang udah kenal kamu di saat kamu lagi pernah ya lagi atau pernah dalam masa sulit. Dia orangnya. Dan di sini jeleknya kamu ya, kamu tuh suka mengorbankan sesuatu dari dirimu untuk orang lain. Kamu tuh merasa kayak nggak apa-apa deh, aku nggak bahagia tapi kamu bahagia. Ini dua sifat jelek kamu ya. Gitu. Sisi lain jeleknya kamu tuh bosenan. Kamu tuh tidak pernah mendengarkan kata orang. Ya jeleknya. Terus sorry. Terus di sini mungkin kamu percaya banget gak sih sama tarot? Ramalan-ramalan, prediksi ya itu. Aku nggak bilang jelek sih, tapi nggak boleh kita tuh denial dengan pembacaan tarot dan lain-lain ya. Kita tuh punya kontrol gitu teman-teman. Terus di sini yang aku bisa lihat, ini mungkin ada sisi concern dari dia ya kalau kamu tuh bosenan. Terus kita lihat di sini, kamu tuh sebetulnya adalah orang yang sangat gampang jatuh cinta. Ini
kamu. Sifat kamu adalah gampang untuk ternyuh, nggak lihat bobot bibit bebet. Ini bagus mencintai sesama, tapi kadang-kadang suka cinta sama orang yang salah. Itu ya, dia sudah tahu kartu truf kamu, kartu as kamu, bahwa memang kamu di sini suka jatuh cinta sama orang yang salah. Oke. Dan aku di sini akan membukakan kenapa dia masih diam, kenapa dia belum bergerak. Kita akan lihat. Takut ya, dia takut buat keputusan yang salah. Mungkin kondisi kamu sekarang lagi nggak tepat untuk dia menyatakan cinta. Kamu di sini punya problem atau enggak? Kamu lagi pusing, lagi ribet, lagi ngurus sesuatu atau enggak? Kalau misalnya memang ada, dia di sini either lihat kamu ribet atau dia sendiri yang nggak percaya diri, orangnya sangat cemas. Ya, ada dua kemungkinan. Kamunya ribet dan dia rasa belum saatnya masuk memberikan cinta, takutnya nanti makin nambah masalah. Yang kedua, bukan apa-apa, dia sendiri lagi dalam kondisi yang sengsara, nggak percaya diri, bisa aja dia merasa belum pantas banget buat kamu gitu. Apa yang harus kau lakukan supaya cintanya bersambut padamu? Apa yang harus kau lakukan agar cintanya bersambut padamu? Ayo, tunjukkan daya tarik kamu, teman-teman. Kamu di sini harus gombal-gombalin dia. Kamu di sini harus secara spontan, kamu deketin dia, puji dia, rayu dia. Ya, aku gengsi kan ngerayu duluan, bukan begitu, bukan genit-genit, bukan. Tapi peres-peres aja. Kamu satu divisi sama aku ya? Nama kamu siapa? Oh iya, nanti kenalan. Terus di sini kamu ngapain aja? Kerjanya apa? Kan bisa aja ya kalau kamu satu divisi, misalnya anak baru atau gimana. Ya kenalan aja gitu, peres-peres. Lu udah makan belum? Yuk makan bareng gitu. Kan bisa ya untuk dalam percakapan, atau nanya kalau misalnya kamu udah tahu dia, kabar kamu gimana? Baik-baik aja apa enggak? Mulai deh, ada yang ini nih, kamu mau nggak sih? Aku ganggu nggak sih? Oh enggak kok, gitu misalnya. Aku ke rumah kamu boleh nggak jemput ya? Misalnya cewek nih, cowok ke cewek, atau cewek, aku punya tiket ini nih, mau nonton berdua nggak? Gitu. Atau kamu ajak teman kamu ada nggak ya mau nonton sama aku nih gini? Nah, kalau kamu tahu, pancing-pancing dengan gaya-gaya gitu loh. Ya, harus spontan, harus percaya diri. Kamu harus yakin bahwa dia ini suka kamu. Itu dulu kuncinya. Kalau kamu nggak yakin dia suka sama kamu, ya jangan lakukan itu. Ya, aku hanya membacakan di sini energi orang yang suka sama kamu tapi dia belum mampu. Mungkin dia tidak percaya diri ketika suka sama kamu. Oke? Yang harus kau lakukan adalah lakukan a little trick. Ibaratnya kamu tuh manifester. Kamu adalah magician, kartunya magician di sini. Kamu adalah pesulap, gombal-gombalin dulu. Nanti dia pasti akan tertarik sama kamu. Apakah ada kemungkinan, Kak, saya jadian sama dia, berjenjang ke serius? Nah, aku lihat di sini yes, sebetulnya ya, ada kesempatan kamu untuk bisa serius sama dia. Karena di sini kartunya in reverse, Five of Wands-nya itu terbalik. Jadi, aku bilang selama kamu berhati-hati, selama kamu di sini bermanifestasi dengan dia, main perasaan sama dia, aku rasa lepas ya namanya keraguan-raguan gitu. Asal hati-hati dan benar-benar kayak kamu menjaga banget supaya nggak ada konflik, supaya meminimalisir konflik lah. Nggak usah yang terlalu menuntut atau gimana, santai aja, nikmati kebersamaan berdua. Udah kayak gitu kuncinya, nggak ada yang lain. Oke, teman-teman. Lalu di sini kira-kira apa yang akan dia lakukan dalam waktu dekat?
Four of Pentacles, teman-teman. Jujur aja, walaupun dia diam-diam begitu, dia takut kehilangan kamu. Aku bisa bilang sih dia kalau kamu udah menyatakan perasaannya dalam waktu dekat, memang dari secara gesture ya, secara bicara mungkin dia nggak ngomong langsung ke kamu, tapi dari gesture dia seakan-akan kayak sudah memiliki dirimu. Disinilah kau ambil kesempatan, sebenarnya kamu maunya apa. Kamu suka sama aku, kalau suka ayo jalan, kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa, kita temenan aja gitu ya. Jadi di sini kau harus berani karena orang ini sebenarnya suka sama kamu. Dan kita akan lihat untuk inisialnya. S, J, Y, F, D, O, E, C, N, K, U, W, X, dan G. Ada R. R ini selalu kenapa muncul ya? Namanya banyak yang R kah? Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah ikut readinganku. Kamu harus aktif untuk orang yang pasif. Terima kasih. See you. Assalamualaikum. Bye-bye.